المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tentang kitab Masalihul Ibad. Kemarin kita sudah membahas tentang nafsu. Sekarang kita buka pada halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisah asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisah asyar an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala dhaharal fasadu fil bahri wal bahr. Ini makalah yang selanjutnya, makalah yang ke-25, yakni membahas tentang dhaharul fasad, muncul apa kerusakan fil bahri yang dalam daratan, fil bahri pada daratan, wal bahri lan segoro. Membahas tentang kerusakan yang ada di daratan dan yang ada di dalam laut atau lautan. Itu karena apa? Karena ulah atau tangan dari manusia itu sendiri. Abu Bakr fi tafsir dzalik. Abu Bakar menjelaskan al-barru huwa al-lisan wal bahru huwa al-qol. Al-barru utawi daratan iku al-lisanu yaiku lisan, wal bahru dan lautan huwa al-qalbu itu yaitu hati. Jadi Abu Bakar mengibaratkan hati itu ya, sebagai atau lautan itu, yang dinamakan lautan itu adalah hati kita semua. Kalau daratan, ibaratnya daratan itu adalah lisan kita, bibir kita, ucapan kita. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok hati dikatakan hati itu sebagai lautan hamparan yang luas, yang dalam? Karena di situ ya sebisa mungkin hati kita itu ibaratnya memang adalah penyaring dari segala perbuatan. Jadi sedalam-dalamnya pemikiran, keinginan seseorang itu ya berada di dalam hati. Termasuk dengan bisa memaafkan kesalahan orang lain itu juga dalam hati. Maka ibaratnya ketika orang bisa bersabar, bisa memaafkan hati orang, maka sejatinya hatinya itu adalah hati yang lapang. Ya seperti lautan yang ada.
bisa bibin masalan bakat alaihin nufus ay ashkhasu min bani adam wa idza fasadal qalbu. Ya. Ini mengatakan tentang apa, lidah yang diciptakan itu ya hanya satu, yaitu untuk apa? Untuk mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini wa idza fasadat, apabila daratan atau istilahnya lisan kita itu rusak. Rusak dalam artian ya rusak itu ya suka menghina orang, suka menggunjing orang, suka mengusik orang. Nah, seperti itu, maka sejatinya akan merusak hal-hal yang lain. Dan apa? Bakat alaihi. Maka di sini para malaikat pun juga akan nangis melihat itu semua. Jadi merusak, sejatinya ketika lisan orang itu rusak, misalkan lisan itu banyak atau suka menggunjing, menghina, memaki orang, maka sejatinya dia merusak dirinya sendiri. Wa idza fasadal qalbu, apabila hatinya itu rusak, birriyai misalan, dengan riya atau dengan kesombongan, bakat alihil malaikat, maka apa? Nangis apa? Malaikat. Jadi malaikat juga akan menangis ketika hati kita itu menyimpan riya. Misalkan ibadah, tapi kok karena orang lain, biar dianggap alim, biar dianggap, itu sah-sah saja, tapi harus kita niati dengan mencari ridhonya Allah. Tapi ya kita tidak boleh punya niatan ibadah ya di alam orang, dan keliru kabeh. Ini kita lanjutkan. Di dalam menjaga lisan, ya, sekali lagi lisan itu ibaratnya sebuah daratan, dan hati itu ibaratnya sebuah lautan. Maka sejatinya jika lisannya rusak, maka dirinya nafsi, ya, apa yang ada di dalam dirinya juga ikut merusak. Maka pendapat lain mengatakan annal lisan, ya, dalam fi annal lisan, ing dalam seduhune lisan iku wahidun siji, tanbihu tur iku ngemutake lil abdi marang kawula. Jadi sejatinya lidah atau lisan kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk satu, untuk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yang bagi ayat takallam illa fima yuhimmu wa fi khairin. Lisan itu digunakan untuk beribadah, dan janganlah
atau jangan sampai lisan itu tidak kita gunakan selagi ada kepentingan dan juga kebaikan untuk mengucapkan. Artinya hifdzul lisan, menjaga lisan itu penting. Kalau tidak ada gunanya, ya ngapain kita ngomong? Kalau tidak ada gunanya, ngapain kita ngomongin orang? Nah kan seperti itu. Maka sejatinya lisan itu kan diciptakan untuk beribadah, untuk zikir. Kalau gak penting-penting ya harus digunakan kan seperti itu. Maka penggunaan lisan ini, lidah ini ya harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada yang mengatakan lagi ya, memang lisan ini lidah tak bertulang ya, tapi ini ya, yang bisa menjadikan kerusakan di daratan. Wakilan lil insani adzakiru bi kulli lughat dzikruhu. Maksudnya lisan itu ya digunakan hanya untuk zikir dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal qalbu bihilafin nahwil aini wal udhuni fa innahu yata'addad. Nah begitu pula dengan hati ya. Hati itu diciptakan apa? Tunggal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan mata. Mata ada dua ya. Telinga ada dua, kanan dan kiri. Hidung lubangnya ada dua, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Tapi kenapa kok hati itu ya diciptakan satu? Kenapa kira-kira? Maka sejatinya hati inilah yang bisa memanage semua panca indera yang ada di dalam diri kita, termasuk menggerakkan tangan untuk kebaikan, termasuk mata untuk melihat kebaikan ya, tahu menjaga dari kemungkaran, termasuk telinga ya, kita gunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat untuk semakin taqarrub ila Allah. Qila li anal hajata ila sam'i wal basari aktsaru minal hajati ilal kalami. Bahwasanya di sini ya termasuk kalau kita lihat kebutuhan dari orang yang sam'i wal basar, orang yang melihat ya, dan juga orang yang mendengar itu kan lebih banyak daripada lisan kita. Maka di sini ini sudah menunjukkan bahwasanya lisan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Wa innama syuhibbal qalbu bil bahri syiddati umkihi wa tisai. Ibaratnya gimana? Ibaratnya diibaratkan ya lautan ya. Hati itu diibaratkan adalah sebuah lautan, dan hati itu adalah seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya organ yang ada di dalam tubuh. Maka tadi saya bilang hati itu ibaratnya lautan, hamparan luas dan dalam. Ketika kita bisa memaknai dan bisa menjaga hati, insya Allah yang lain juga akan bisa maksimal. Wal maqalatu as-sadisatu asyar. Makalah yang selanjutnya
yakni maqalah yang ke-16. Kila anna syahwata tasirul muluk abidan. Ini membahas, kalau tadi membahas tentang hati, membahas tentang lisan, maka selanjutnya kila anna syahwat tasirul muluka abidan. Sesungguhnya ya, syahwat itu bisa merubah seorang hamba menjadi raja. Kila anna syahwat ya tasirul muluk abidan. Sesungguhnya ya, apa syahwat itu bisa merubah apa raja atau ratu menjadi seorang hamba. Maksudnya gimana? Ketika orang punya keinginan ya, wong sing akeh kabeh, secara tidak langsung kalau orang suka dengan barang, maka sejatinya dia itu menjadi hamba dari orang tersebut atau dari sesuatu tersebut. Misalkan contoh saja, kita senang dengan sepeda ya. Saking cintanya dengan sepeda, nah, maka jangan sampai sepeda itu kotor, dilatih itu ya boleh kita jaga. Cuma kalau saking cintanya dengan barang misalkan, maka sejatinya dia itu abid, jadi budak tersebut. Sama ketika kita punya keinginan ini dan itu, maka sejatinya ketika orang itu masih menuruti syahwatnya, maka sejatinya dia menjadi seorang hamba sekalipun dia raja. Maka di Jawa ada istilahnya apa ya, kalau punya ternak banyak itu namanya apa, rojo kaya, rojo koyo. Nah, itu dinamakan seperti itu. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abdul. Jadi kalau kita mencintai, misalkan mencintai dengan syahwat tersebut, mencintai sesuatu, maka sejatinya kita abduhu, budaknya. Wal basaru yasiru abidun mulukan. Dan kesabaran dapat merubah apa? Seorang hamba menjadi raja. Wis gampangannya seperti ini. Orang yang sabar, yang mampu menahan hawa nafsu, ya, maka sejatinya dia inilah raja dari dirinya sendiri. Li'annal abdu basirihi yanal ma yurid. Karena apa? Karena dia bisa mengendalikan apa yang dia inginkan dengan kesabaran. Ketika orang sabar ya, pasti ya syahwat itu, keinginan itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Kalau syahwat dengan dinamakan keinginan baik ya, keinginan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau keinginan yang lain ya, yang itu bisa membuat kita jauh dengan Allah, maka kita harus barengi dengan kesabaran. Ketika kesabaran itu kita lakukan, maka dapat merubah seorang hamba menjadi sebuah raja. Seperti kisahnya siapa? Kisah si Sayyidul Karim Ibnul Karim Yusuf. Nah, seperti kisahnya Yusuf dan Siti Zulaikha ya. Jadi Siti Zulaikha ini ya, kenapa ya dikisahkan ya, Siti Zulaikha ini adalah salah satu seorang permaisuri putri raja ya, dan dia melakukan berbagai cara, membuat
bujuk rayu menipu, akhirnya tertipu daya dengan kegantengan si Yusuf. Nah, tapi karena Yusuf ini punya kesabaran, ya, maka ibaratnya Yusuf ini adalah seorang budak. Ternyata dengan kesabaran dan kegigihan untuk menahan hawa nafsu, sampean semua ini, kita semua ini ya, normal saja. Ketika melihat orang cantik ya pengen kan seperti itu. Ini gak pengen ya bahaya. Nah, maka sejatinya dengan godaan-godaan Zulaiha ya, akhirnya dia tetap gigih untuk menahan syahwatnya. Akhirnya apa? Akhirnya dengan kesabarannya bisa berubah Yusuf ini menjadi seorang raja. Maka ketika kita hidup di dunia ini ya sejatinya kita ini ya seorang hamba, tapi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hamba-hambanya yang lain. Artinya hamba yang lain ketika kita proyeksikan hidup kita hanya untuk mencari uang atau mencari harta, maka kita ini ditunggangi atau kita ini menjadi budaknya harta tersebut. Tapi ketika kita menjadi hamba Allah, beda lagi. Maka segala sesuatu ibadah kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Meskipun ya kita punya keinginan ini dan itu, ya, tapi sandarkan semuanya kepada Allah. Ya, misalkan saya ingin kaya, boleh-boleh saja. Tapi kekayaan kita itu nantinya akan kita pergunakan untuk ibadah. Nah, seperti itu berarti harus dipondasi dengan niat ya, bahwasanya kita sadar kita ini adalah Abdullah ya, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kok ada seorang hamba tapi kok tidak mau ngaulo, artinya ngaulo itu dalam artian tidak patuh, tidak takorub ila Allah ya, maka apakah itu dinamakan seorang hamba? Wong hamba itu sudah jelas-jelas kan harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalat as-sabi'ah asyar qila tuba ayyil khairi katsirun liman kana aqluhu amiran. Maka di sini ya, liman kana aqluhu amiran, berbahagialah, berbanggalah kalian semua, apa istilahnya, yang menjadikan pemimpin ya, yang menjadikan akalnya, pikirannya amiran, menjadi pemimpin. Bi'anna yuktatur bi muridin aqlihil kamilin ya, karena manusia ya diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna, termasuk dikasih akal. Wahawahu ya, wahawahu, dan nafsu, hawa nafsunya, ay mailan nafsihi ila ma la tashtahi min ghairi da'i syar'i. Dan hawa nafsu ya menjadi sebuah tawanan. Ketika orang itu harus bahagia karena bisa menjadikan akalnya ini menjadi pemimpin daripada hawa nafsu, dan hawa nafsunya bisa dijadikan tawanan. Artinya dijadikan tawanan itu berarti dia selalu dan bisa menjadi apa? Menahan hawa nafsunya. Maka wahawahu aymalani nafsihi ila ma la tashtahi min ghairi da'i syar'i asir ay mamnu'an min dhalik wa wailun ay halak ya. Maka
celakalah orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin sedang akalnya menjadi sebuah tawanan. Ini dibalik ya. Maka syahwatnya ini bisa memimpin dirinya, keinginannya, tapi akalnya nggak digunakan kita, karena tertutup dengan keinginan atau syahwat yang lain. Jadi orang yang lebih mendahulukan syahwat atau keinginannya daripada akalnya, maka sejatinya dia celaka, karena menjadikan akal, mengharusnya akal ini bisa memilah dan bisa memilih mana yang baik dan yang buruk. Tapi kenapa? Karena syahwat ini dijadikan pemimpin dalam dirinya, maka dia akan terperosok dalam jurang celaka. Nah, ketika kita bisa memilah dan memilih, maka kita harus jadikan akal itu untuk menjadi pemimpin. Sekalipun kita tahu bahwasanya nanti ada kesenangan di sana, ya. Tapi ketika akal gak oleh, ya, itu dosa, jelas-jelas itu perbuatan jelek. Nah, kita boleh. Liman kana hawahu amiron bi an-risalaha ila mustahayatiha. Artinya di sini orang yang menuhankan hawa nafsu, ya, maka dia termasuk gimana? Termasuk hanya lurus saja, ya, mengikuti hawa nafsunya dan enggan untuk melakukan larangan-larangan. Nah, karena orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, ya sudah, dia tidak mampu untuk menahan kehendaknya. Artinya identik dengan apa? Melanggar larangan Allah. Wa aqluhu asiron ay mamnu'an min nahwi at-tafakkur fi ni'matillahi ta'ala wa fi 'azamatihi. Dan orang yang apa istilahnya mendahulukan akal, artinya mendahulukan akal itu berarti dia berproses bahwa di dalam hati ini, ya, bisa memilih dan memilahkan karena perhitungan akal kita. Nah, maka di sini waqlu hasiron, dan orang yang menjadikan akalnya itu sebagai pemimpin, maka seperti tafakkur fi ni'matillahi ta'ala, bertafakkur bisa mengenali dengan segala kenikmatan Allah Ta'ala. Maka orang ketika menjadikan pemimpin dalam dirinya itu adalah akal, maka sejatinya dia itu bisa memikirkan, oh ini semua adalah nikmatnya Allah Ta'ala. Seperti nikmat hidup, ya, ini juga diberikan kenikmatan oleh Allah. Kalau ada orang misalkan dengan syahwatnya, keinginannya ingin berbuat maksiat, tapi dengan akalnya dia bisa memilih, ya, dan memilah, oh ini tidak boleh, ini larangan Allah, maka atas tafakkur nikmatillah, saya masih diberikan umur panjang oleh Allah, maka harus saya pergunakan untuk ibadah, jangan dipergunakan untuk maksiat. Nah, maka sejatinya orang yang bisa memimpin akhlaknya, bisa memimpin akalnya, maka sejatinya dia adalah orang yang beruntung. Maka jadikanlah akal itu sebagai pemimpin dalam diri kita, dan jadikan hawa nafsu itu hanya sebagai tawanan yang harus kita tahan untuk bisa bertakarrub ila Allah. Wal maqalatu afsamina asyar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi
ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكرنا وفكرنا وقراباتي لنا بديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكرنا وفكرنا وقراباتي لنا بديننا Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.